Baik, selamat sore kawan-kawan semua. Kita ketemu lagi kali ini dengan kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita juga yang tengah ini adalah Dr. Kristia. Kita kasih aplaus Kristia Kartika. Kristia Kartika. Ya, yang sebelahnya adalah Dr. Andi. Kita sudah tahu juga. Kali ini kita akan bicara berkaitan dengan dunia polisi, kepolisian. Kita kasih judul siapa sih yang perlu polisi begitu. Dan akhir-akhir ini memang polisi sedang menjadi sorotan masyarakat ya. Tapi kita coba lihat sisi baik, sisi jelek, dan kita evaluasi bagaimana sebaiknya polisi Republik Indonesia ini. Seperti kita tahu, sebetulnya Indonesia ini memiliki Republik Indonesia punya kepolisian itu dalam sejarahnya ya, tahun 46. Jadi dibentuk sebuah lembaga untuk pengamanan masyarakat yang dinamakan Kepolisian Republik Indonesia. Dan sebelumnya memang di awal-awalnya itu zaman Belanda misalnya, itu polisi itu dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan kolonial. Ya. Mas Kris paham juga, Pak, ini juga begitu. Lalu sebelumnya lagi, nah ini menarik nih, zaman Majapahit itu, ketiganya Maja, itu membentuk kesatuan pengamanan yang dinamakan Bayangkara. Nah, Bayangkara ini memang milik siapa? Milik raja. Bayangkara milik raja. Kalau di zaman kolonial, polisi itu milik kolonial, kepentingan kolonial. Nah, setelah Republik Indonesia didirikan, kepolisian adalah milik raja. Artinya harus mengabdi kepada raja. Ini menarik. Jadi perlu kita pahami bahwa ada periode perjalanan tentang kepolisian di Nusantara, di Indonesia kita. Nah, untuk itu kita bisa ngobrol-ngobrol. Karena kita ngobrol santai nih. Ya. Pak Kris, Mas Kris ya. Ini Mas Kris, sahabat lama saya sebenarnya. Mas atau Pak Ali juga demikian. Begini Pak, sebenarnya ada beberapa kejadian fenomenal atau kejadian yang sangat menarik ya, mengerikan sebenarnya ya. Kemarin terakhir di Malang ada sepak bola Arema melawan Surabaya dan ternyata ada korban sampai 125 meninggal dan sebagainya. Dan ini mendunia. Peristiwa ini menjadi mendunia karena korban yang besar. Dan tentu sebelumnya polisi menjaga, mengawal supaya tidak terjadi peristiwa yang seperti itu. Nah ini Mas Kris, menurut Mas Kris nih kira-kira apa sih sebenarnya yang kemarin di Kanjuruhan itu ya menjadi sedemikian fenomenal gitu? Ya, terima kasih. Jadi ya, dan teman-teman semua, sebenarnya kalau bicara soal Kanjuruhan dan mungkin case-case yang lain, oke lah, yang paling menarik kemarin Kanjuruhan. Ya, Kita harus kembali pada substansi sebenarnya polisi itu bagaimana? betul. Polisi itu tugasnya apa? Tugasnya apa? Ya, polisi itu tugasnya memang menciptakan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, rakyat. Jadi tidak hanya tertib aman, tapi rakyat tidak sejahtera. Oke. Itu substansi yang menurut saya harus dipahami dan kita semua tahu lah itu. Ini polisi Republik Indonesia ya, bukan polisi Hindia Belanda. Iya, polisi Majapahit dulu gitu. Republik Indonesia. Ya. Nah, memang dalam praktek menciptakan keamanan dan ketertiban itu bisa saja muncul hal-hal yang di luar atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ya, betul. Tapi harus diingatkan terus. Nah, jadi apapun polisi punya tanggung jawab yang sebesar itu, dan kalau menurut saya polisi itu memang tanggung jawab yang lebih besar. Betul. Berat, mungkin dari besar dan berat. Ya. Dibandingkan dengan elemen-elemen kemasyarakatan lain. Betul. Dia mulai dari penertiban lalu lintas. Ya, lalu lintas. Ya. Soal pencuri, keamanan, soal main judi, sampai main judi online, sekarang judi online dan sebagainya. Bahkan dari segi strategi keamanan pun tetap pertimbangan peran Polri. Jadi bebannya besar ya, berat.
kejadian 3 bulan kemarin, menurut saya polisi memang perlu mengulangi komitmennya untuk menjaga keamanan, tapi juga kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam arti kemakmuran dan kesejahteraan dalam arti dan juga keselamatan. Nah, polisi kemarin seolah-olah ingin mengamankan, tapi mungkin overacting, bahkan overlapping gitu. Bahkan katanya pintunya yang harusnya dibuka belum dibuka dan sebagainya. Nah ini saya nggak tahu apa fenomena ada masalah teknis gimana. Tapi yang jelas bahwa polisi tetap berperan penting dalam soal apalagi peristiwa Kanjuruhan. Benar. Pak Adi juga melihat seperti itu ya untuk kondisi ini. Ya, saya tertarik sama temanya sesungguhnya. Siapakah sih Yang perlu polisi ya, Nah, masyarakat atau Hindia ini, Belanda? ini Pak Jeffrey Ya. dan kawan-kawan semua. Yang perlu polisi adalah warga kota, warga kecamatan, warga desa. Ini perlu polisi. Jadi polisi itu sangat diperlukan oleh masyarakat bangsa ini. Tapi polisi yang bagaimana? Motonya bagus, melindungi, mengayomi, dan satu lagi Melindungi, mengayomi, menservis ya, melayani. Jadi dalam rangka melayani inilah sesungguhnya yang harus kita garis bawahi. melayani. Jadi perlu mungkin polisi ini, karena saya ingat zaman dulu polisi itu begitu harmoni dengan masyarakat. Saya pernah lihat polisi membawa nenek-nenek nyebrang jalan karena lama disangku. Wah, luar biasa. Mulia. Kakak saya pernah jadi polisi dan pernah di pinggir jalan ada yang mau nyebrang, kakek-kakek dituntun. Itu melayani. Nah, dalam rangka melayani, melindungi dan mengayomi ini mungkin ya perlu pendidikan khusus dedikasi, kursus integritas, ya. Dan kursus pelayanan itu kan bisa tiap bulan mungkin 1 jam, diberikan pengetahuan. Kalau kursus mengayomi, melindunginya mungkin tiap tahun generasi ini bisa dimanfaatkan. Jadi maksud saya polisi itu sesungguhnya yang benar di negara yang benar. Itu kalau ada pun perang, polisi tetap berjaga melayani Masyarakat yang perang biar tentara saja ya. Tentara, polisi menertibkan kota. Walaupun ada musuh datang, polisi tetap Di kota, di melindungi kota ya, dijaga. mengatur lalu lintas. Jadi Ya. mungkin di kita karena zaman Orde Baru ini kan zaman jahiliyah ya. Jadi tentara polisi itu disatukan dengan Tentara. Jadi bisa bertempur juga polisi ya. Ini mindset ini dioptasi terus sampai sekarang, sehingga mungkin diturunkan dari mental Orde Baru polisi menjadi satu dengan pakai TNI, merasa ada eco power bahwa ini yang perlu dicoba direvisi kembali, direvitalisasi, karena kalau demikian terus kasihan masyarakat, apalagi generasi milenial ini kan yang dengan segala macam pendidikan, pengetahuan dan cara berpikirnya kan beda-beda. Jadi ini betul-betul tugas berat polisi ke depan ini, bagaimana moto itu bisa diimplementasikan. Polisi lalu lintas, bagaimana sih ada kursus polisi lalu lintas mengayomi masyarakat. Mungkin tiap 3 bulan harus dikursus, karena dia jadi pelayan, bukan melayani, jadi pelayan masyarakat, bukan menindak. Atau menakut-nakuti gitu ya. Apalagi menakut-nakuti. Jadi saya yakin kalau polisi kita tiap 3 bulan ada kursus, ada diingatkan kembali supaya betul-betul fungsinya sebagai yang dibutuhkan warga kota, warga desa ini betul-betul dijaga. Nah, memang efek atau efek sampingan daripada polisi kan sipil yang dipersenjatai untuk keamanan ketertiban kota. Ini harus betul-betul secara pendidikan dipahami sekali. Dan saya sangat suka
dengan motonya 3 tadi ya. Ya, ya. Moto yang di mana-mana spanduknya ada. Betul. Tinggal bagaimana implementasinya. Ya, ya. Nah, itu yang harus kita sering peringatkan. Ya. Nah, masyarakat juga jangan diam gitu ya. Apalagi generasi milenial, pemilik masa depan bangsa ini harus tahu bagaimana hak tanggung jawab masyarakat milenial dan hak tanggung jawab polisi. Kalau didemin, nggak akan ada kemajuan. Gitu. Kan kita Ada kontrol dan ada balance. kontrol and balance dari masyarakat. Kalau tidak ada kontrol, artinya tidak akan berubah Ya, ya. mindset polisi yang sekarang ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Kris bagaimana beberapa kejadian yang sangat memilukan, memprihatinkan. Tapi bukan salah mereka sesungguhnya. Ya, ya. Karena ini suatu mindset orde baru yang masih dibawa, Ya. kemudian mungkin ada pola-pola rekrutmen yang Ya. kurang harmoni Ya. atau kurang sesuai dengan dengan kemanusiaan rekrutmennya, sehingga mereka juga berpikir. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi kewajiban polisi adalah keamanan kota, keamanan desa, sehingga warga kota ini memerlukan sekali polisi, sangat Ya. diperlukan polisi. Gitu, Ya. Mas. Nah, bagaimana? Ya besar kalau kita bicara sistem, barangkali kan ada polisi itu kalau di negara orang, ya kota tuh hanya sampai tingkat level komis ya. Nah, kemudian bagaimana tiap provinsi ini ada polisi provinsi, ada polisi kota, ada polisi desa. Jadi ada polisi nasional. Ya. Nah, polisi nasional punya hak mungkin untuk hal-hal yang menyangkut internasional, Ya. perdagangan manusia, narkoba. Polisi provinsi mencari, tapi polisi nasional masuk polisi provinsi harus minta izin. Nah, polisi provinsi masuk kota harus minta izin kalau polisi kota. Nah, sekarang masalahnya gimana? Siapa pimpinan polisi di kota tadi? Siapa yang berhak menurunkan dan menaikkan? Ya, seharusnya warga kota yang wise, yang bijak, atau kalau di negara orang namanya dewan kota. Ya. Dewan kota inilah yang memilih pimpinan polisi. Ya. Administrasinya memang bisa terpusat, nah, administrasi gaji, tapi pemilihan pimpinan kota harus oleh dewan kota yang wise. Zaman Belanda malah dulu begitu, ada field polisi, Betul. ada polisi kota, dan mereka pisah. Oh, Nah, jadi maksud saya ini yang harus kita coba diskusikan bagaimana secara polisi supaya polisi itu betul-betul di hati masyarakat. Ya. Dan di negara-negara yang orang itu, yang namanya wali kota itu, wali kota betul-betul kebanyakan polisi. ya. Karena dia mengetahui perilaku warga kota, Ya. perilaku warga di tiap provinsi. Sehingga dia yang paling banyak dipilih untuk wali kota, Ya. untuk gubernur, Ya. karena mereka tahu. Nah, selain polisi tentunya yang banyak dipilih menjadi wali kota adalah dokter, Ya. bukan dokter nih ya. Dokter karena dia berhubungan dengan masyarakat, atau jaksa wilayah, gitu ya. Karena memang berhubungan terus dengan masyarakat. Ini, dan saya satu lagi mungkin yang kita harapkan, polisi itu jangan terlalu banyak dipindah-pindah. Oh, di Itu satu penting, ini di aja satu ya, tempat aja ya. Jadi Atau misalnya wilayah polsek, gitu ya. polsek. Jadi dia harus tahu perilaku warga. Sampai hafal ya. Apa? Oh, si Anu di sana. Jadi, gitu. Bagus. pencuri, oh ini ada turunan, udah tahu ya. Oh ini orang bijak, ada turunan. Kira-kira ke sana, Tahu ya. persis gitu. Nah kalau polisi Itu lebih human sebenarnya. Iya, Lebih itulah human. human. Pendekatannya bukan hanya struktural Formalitas. Formalitas. Menarik itu. Tinggal strukturnya kita coba nanti Ya. harus bagus harusnya. Terima kasih Ya, sebentar ya. itu. Oke, nah gini ya. Zaman dulu polisi kita seolah-olah bergabung dengan militer ya. Ya. Uniformnya pun mengerikan. Ya. Sepatunya sepatu las. Ya. Polisi zaman itu loh. Yes. Terus ya semua perlengkapan untuk fight, bertempur dan sebagainya dikasihkan ke polisi. Ya. Tapi sekarang kan lebih human ya. Uniformnya, sepatunya sepatu pantepel, apa lebih Bermerek lagi. nggak usah bermereknya sedang saja. Cibaduyut. Cibaduyut, merek Cibaduyut. Nah, juga ininya apa namanya? Sebenarnya kalau kita lihat lagi polisi ini harus dekat dengan rakyat. Yes. Uniform harus mendekati Ya. rakyat ya. Tapi saya suka sabar nih Pak Kris ya. Kadang-kadang saya nggak ada kepentingan nih dengan Pak Polisi harus lapor dan sebagainya. Pas di jalan ada, saya tanya ternyata satpam.
uniformnya sama. Iya. Kira-kira apa perlu dirubah lagi seperti dulu apa gimana nih? Itu kan milik masyarakat dan nggak boleh, menurut saya tidak boleh bias dong. Polisi satpam beda gitu. Karena satpam beda itunya, tupoksinya lain gitu. Kira-kira gimana nih, Mas Kris punya pandangan nih? Ya sebenarnya itu menjadi isu yang banyak dibicarakan orang. Tadinya saya setuju dengan pakaian Hampir mirip-mirip satpam yang diberikan polisi ya. Saya bilang, wah ini salah satu manifestasi dari apa proses social change dari sekedar satpam menjadi polisi dan tidak usah dengan cara-cara yang macam-macam gitu. Tapi lama-lama ternyata banyak peristiwa di mana yang dilakukan oleh satpam ini menjadi menjadi polisi. Ya saya tidak mengatakan polisi jelek ya. Kalau Mas Andi tadi mengatakan polisi baik, memang polisi baik. Tapi kita lihat itu semua yang kelemahan dan kelebihannya. Kita harus sadari bahwa kita ini sekarang hidup, yang Mas Andi sampaikan juga. Kita ini sekarang hidup masih dalam pengaruh sistem yang pernah diterapkan sejak Orde Baru. Periode dulu. Jadi yang paling penting adalah sejak zaman itu diterapkan ditekankan gaya dan ideologi liberalisme, neoliberalisme bahkan sampai sekarang. Nah, implikasi dari neoliberalisme itu adalah macam-macam. Kalau bisa dikerasi, kalau tidak bisa dikerasi ditipu, tidak bisa diakali dan sebagainya lah. Pokoknya apapun silakan aja. Kalau tidak bisa diakali, disogok lah gitu. Hampir menghalalkan segala. Itu yang kita. Itu sistem itu. Termasuk sistem antara pemisahan polisi dari TNI. Itu juga ada terkait. Dan itu belum pure, belum clean sepenuhnya. Masih ada warisan-warisan lama itu masih ada. Nah, jadi jangan kaget kalau ada polisi yang berperilaku seperti tentara. Lama ya. Betul. Tentara. Nah, kalau kita diskusi lebih panjang lagi atau lebih luas lagi, sebenarnya polisi ini lembaga yang paling berperan penting, bahkan lebih TNI kalau saya boleh ngomongnya. Kenapa? Dia dalam segala cuaca. Dalam suasana aman, tentram, dia bertanggung jawab. Artinya dia bertanggung jawab pada ketentraman, keamanan, tapi juga tidak hanya itu. Dia bertanggung jawab rakyat ini supaya tidak miskin, supaya rakyat tidak kehilangan pekerjaan, supaya birokrasi tidak menipu pengusaha atau sebagainya lah ya. Itu polisi harus apa? Harus hadir. Dan menurut saya itu kebutuhan asasi dari masyarakat sekarang saja ada perubahan-perubahan. Nah, bagi generasi milenial ini yang penting juga. Generasi milenial lambat laun bisa sebenarnya mengimpor, jujur mengimpor, tapi juga menyaring supaya sistem sosial yang ada di tempat lain, yang itu jujur berasal dari neoliberalisme itu diterapkan misalnya dengan disaring sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi nilai-nilai dasar dan nilai instrumen dari ideologi Pancasila. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau menurut saya sekarang ini misalnya kejadian dari sesuatu peristiwa, kaum milenial itu berperan penting loh. Begitu kalau kaum milenial ini punya pemikiran yang berbeda tapi sophisticated. Dia bisa main macam-macam. Masyarakat terpengaruh. Nah, karena itu kita perlu menyampaikan semua pihak, termasuk atau khususnya kepada generasi milenial. Mari kita perbaiki. Kita jangan memusuhi Polri sewenang-wenang, tapi juga harus mengingatkan bahwa Polri tugasnya tidak hanya mengamankan atau menertibkan, tapi juga mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Termasuk dari tekanan-tekanan, dari tipuan-tipuan, manipulasi macam-macam itu yang prakteknya masih ada. Itu menurut saya. Ini berat sekali ya tugas polisi sebenarnya karena langsung berhadapan atau berhubungan dengan masyarakat banyak dan mestinya ada hak dan kewajiban. Nah, ini haknya juga harus
harus diberikan lebih spesial kelihatannya. Saya boleh minum? Ya silakan. Sorry ya, saya minum ya. Silakan. Jadi jangan sampai begini, zaman dulu ya, periode-periode dulu pegawai negeri digaji kecil. Nah, terus kita tanya, kenapa kecil? Ya biarin, nanti kan dia juga dapat dari proyek. Nah, ya, itu kan nggak lucu itu. Nah, kalau Pak Polisi juga begitu, repot dong. Karena polisi perannya berat. Ya. Lebih berat dong, apa? Tanggung jawab dia ya, kasihan gitu. Nah, jadi mungkin polisian, hakim, ya itu harus berbeda mestinya gitu ya, karena perannya beda. Nah, yang menarik lagi gini Pak Andi, persoalan masyarakat sekarang itu kan bukan cuma kriminal tipu menipu atau apa ya, ini ada terorisme dan sebagainya gitu. Dan itu tetap kewajiban polisi. Betul. Nah, jadi mungkin harus dipisahkan ya, polisi yang khusus menangani itu, tapi dia berkoordinasi dengan polisi field lapangannya, sehingga dia bisa kenal, oh oke, suka main petasan di sebelah sana gitu kan, seperti tadi Pak Andi mengarahkan seperti itu. Nah, persoalannya, kita nih berbeda-beda tempat, berbeda-beda adat istiadat juga ya, dari Aceh sampai Papua. Nah, lalu adat ini apa mau disatukan sikap dan kebiasaan, dijadikan satu dalam instrumen yang sama gitu, atau dibedakan, ambil yang paling mudah, uniform misalnya. Apakah kalau di Aceh itu kita kasih sorban misalnya, Pak Polisinya misalnya, atau di Papua dikasih simbol-simbol, karena itu tradisi kita juga nggak boleh hilang. Itu tuh harus kita hargai. Atau di Jawa pakai belangkon. Misalnya, ya artinya dekat sekali dengan masyarakat, karena mereka bukan untuk dimusuhi. Kalau tentara memang silakan serbu sana, Formal. ya formal. Nah, kira-kira gimana nih Pak Andi atau Pak Saya dulu. Mas Andi? Masalah yang utama adalah social conscience ya, kesadaran sosial yang harus tinggi. Ya. Polisi ini tentu karena kesadaran sosialnya harus tinggi dan dia wajib melaksanakan tugasnya bukan atas perintah atasan, atas perintah undang-undang. Makanya kalau kita lihat di negara orang itu, kalau saya mau periksa Pak Jeffrey, saya tunjukin dulu ini apa undang kita. Nah, itu seharusnya polisi dan TNI. Arahan dari atas itu adalah manajemen saja. Sehingga kalau di negara Batur itu ada polisi kebun, ada polisi pantai, ada polisi lapangan, kota, trotoar segala macam. Maksudnya yang kesadaran sosial ini harus dibangun bersama, nggak bisa. Ya, tadi saya sudah nyampaikan kursus setiap 3 bulan atau namanya di melalui cuing tiap 1 jam. Tapi bukan cuma itu, kontrol dari masyarakat itu perlu. Jangan sungkan demi kebaikan semuanya. Maka kan sekarang dalam era digitalisasi gampang sekali kalau ada polisi di jalan yang neko-neko juga dengan mudah bisa dijual sehingga polisi akan memperbaiki dirinya. Dan apalagi kan sekarang pimpinan polisinya jangan sulit-sulit udah betul-betul ingin merubah mental karakter polisi menjadi harmoni sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Nah, kesiapan kita sebagai masyarakat itu jangan juga merasa takut. Jadi memang dengan era sekarang ini lebih mudah untuk mengontrol mereka dan memberikan kritik-kritik yang argumentatif tadi. Jadi jangan mengkritik tanpa ada data gitu. Karena kritik yang argumentatif itu sebagai contoh sebagai budaya intelektual dalam alam demokrasi harus ada argumentasinya, bukan kritik tanpa data. Itu namanya debat kusir itu ya, nggak bagus. Nah, ini kita bisa laksanakan tentunya kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang melalui kebersamaan tadi, jangan tidak melalui hanya golongan tertentu, tapi ada beberapa masyarakat yang berkumpul dengan segala macam pengetahuannya bisa memberikan juga inputan pada kepolisian RI itu diterima sekali kalau ada inputan ini. Cuma juga mungkin polisinya juga kesadaran sosialnya harus juga mulai merubah lebih bagus begitu. Karena jangan sampai yang mengkritik kemudian ditangkap, kan nggak bagus juga. Ini masalah-masalah begini masih terjadi. Nah, saya lihat
tadi bahwa ada perlu mungkin restrukturisasi juga dari sistem kepolisian kita. Nah, tentu ini wewenangnya bukan di kita, tapi mungkin di eksekutif dan legislatif. Mungkin eksekutif legislatif bisa memberikan suatu percontohan karena kan kita ini sistem presidensial ya. Sistem presidensial dalam alam demokrasi ini harus jelas. Urut-urutannya harus jelas. Sistem kepolisiannya bagaimana, strukturnya, tugas dan fungsinya. Ini harus dibuka dan harus dirubah. Karena kalau terus begini, Mas tadi sebagai terkooptasi oleh mental yang baru itu tidak akan ada kemajuan. Kita sangat membutuhkan polisi, tapi kita menghendaki polisi yang melakukan harmoni dengan masyarakat. Dan terutama kepada generasi muda ini, kita berharap juga bisa memberikan inputan yang positif. Tapi dia juga harus mengerem diri dong. Jadi polisi itu milik rakyat. Milik rakyat. Harus melindungi dan nyaman dengan rakyat. Generasi mudanya juga jangan maksudnya harus melalui kesadaran juga. Misalnya ada kebersamaan di lapangan, dan mungkin mulai dari pendidikan juga. Pendidikan tingkatan SMA mungkin bisa saling kumpul, apakah boardroom, apakah baseball bersama, atau saling mengunjungi, atau mencoba melihat ke daerah pertanian bersama. Ini, nah kemudian ada dari situlah kalau sudah lulus SMA, sudah lulus STM, maka dia lakukan bela negara. Bela negara itu bukan manggul bedil, jalan ke baris berbaris, tapi bagaimana kelurahan SMA ini bisa mendekati masyarakat untuk di situ menghasilkan sesuatu yang inovatif, yang produktif, sehingga dalam bela negara ini kan di situ juga akan masuk tentunya konstitusi hidup ketuhanan. Bagaimana sih hidup untuk persatuan, toleransi tadi, anti radikalisme tadi kan nggak bagus. Kalau ada generasi milenial terlalu fokus dalam alam metaverse-nya dengan Oculus-nya, begitu keluar ada masalah-masalah tidak tahu, mungkin dia bisa terpengaruh. Nah ini harus kita cegah dengan tadi harus ada pendidikan bela negara, bukan manggul senjata, tapi bagaimana lulusan SMA ini bisa terjun di masyarakat, diarahkan oleh Pemda, oleh pemerintah untuk membangun sesuatu yang produktif, yang inovatif. Itu bisa. Nah dari situlah kemudian baru masuk. Ini bersama sini apa sih? Itu gotong royong misalnya. Toleransi ini kebersamaan. Ini kan memang harus begitu, harus toleran. Jadi maksud saya, kalau tidak demikian, itu pendidikan ini mungkin perlu di-basecamp-kan lah ya. Lulusan SMA, STM di-basecamp-kan bagaimana hidup berpancasila tadi ya, berketuhanan, bergotong royong. Ini mungkin harus ada itu. Bukan cuma berbaris tembak menembak, bukan itu maksud saya. Itu betul sampingannya aja lah. Ya, memahami hidup bergotong royong. Esensinya itu gitu kan. Mas Kris, waktu kita mahasiswa dulu ya, kita tidak diberi ruang untuk protes-protes, nggak boleh itu dulu. Nah, saya melihat sepertinya mahasiswa ada gesekan dengan Pak Polisi nih, dan ini nggak bisa dibiarkan begitu karena dua-duanya juga benar. Mahasiswa ada kepentingan untuk menyuarakan kebenarannya, Pak Polisi bertugas untuk mengamankan masyarakat luasnya lagi. Gitu. Nah, beda zaman dulu waktu kami mahasiswa itu kita nggak boleh, jadi itu karena Pak Polisi bersatu dengan TNI ya, jadi mereka sangat represif lah. Jadi mau ngobrol 3 orang aja udah nggak lucu lah gitu. Kalau sekarang kan kita ini ya lebih terbuka. Nah maksudnya begini, ada eksiden sebenarnya, kejadian-kejadian yang akhirnya keluar dari rule yang harusnya nggak seperti itu. Misalnya di dalam demo ya, di dalam demo akhirnya terjadi kecelakaan di sana, terpukul atau gas air mata dan sebagainya. Nah, kenapa nggak kita beri ruang aja? Karena demo itu hak warga negara, hak mahasiswa untuk berdemo, mau menyuarakan kepentingan masyarakat, kelompok mereka silakan. Tapi tidak di ruang-ruang yang memang membahayakan masyarakat, di jalan raya ditutup dan sebagainya kan, masyarakat juga terganggu. Nah, lalu Pak Polisi diturunkan karena ruangnya sempit dan tidak ada tempat-tempat untuk. Jadi kalau demo silakan demo di sebuah lapangan.
lalu di sana mungkin ada toilet, karena yang demo perlu ke toilet mungkin. Iya. Ada P3K-nya, ada tempat makanan. Silakan demo. Nah, gimana nih Mas Kris pernah jadi ketua umum konsultan soalnya aku tahu. Pandangan Mas Kris gimana nih? Silakan. Iya, jadi begini. Kalau kita kembali pada persoalan pokok, pengalaman pada masa lalu, sebenarnya saya lihat polisi kasihan. Jujur. Masa lalu dia. Ya, pada waktu kita masih terjun lah ya. Iya, iya. Yang namanya polisi itu di nomor 2 kan. Jujur di nomor 2 kan. Pada persoalan di nomor 1 kan dia ya. Kalau bukan mungkin nomor 1 ya. Bebannya di nomor 1. Contohnya, berkali-kali kita demo, Ya. ditangkap. Bukan dibawa ke polisi, dibawa ke Kopkamtib. Kopkamtib itu bukan polisi anunya, tapi TNI, unsur TNI. Bahkan kepalanya pimpinannya TNI Angkatan Laut. Waktu itu ya, Pak Sudomo. Nah, artinya posisi polisi waktu itu saya berani mengatakan di nomor 2 kan. Di nomor 2 kan. Nah, jujur juga reformasi setelah zaman era reformasi setelah dicetuskan, Ya. sedikit banyak ada nilai-nilai liberalisme yang masuk. Human sebenarnya ya. Iya, human, tapi itu dianggap human. Ya. Dianggap human, artinya cocok gitu ya. Ya. Yang tadinya polisi nomor 2 kan sekarang nomor 1 kan. Betul. Tapi di sisi lain juga itu membuat polisi overload. Ya. Dalam arti dia itu tadi memang tugas dia sudah berat, mengamankan, mulai salah lalu lintas. Ya. Tapi sekarang sudah mulai ada yang online, Ya. sampai dengan sekarang Pencurian. pencurian sekarang pajak nggak bayar aja bisa pakai polisi. Nah, tapi maksud saya aksentuasi pada penertiban dan keamanan itu juga dibarengi dengan penugasan atau pelaksanaan dari Polri, bahwa dia juga itu tadi sekali lagi memikirkan masalah-masalah kemaslahatan, masalah-masalah kemakmuran dan masalah-masalah pokoknya yang menyangkut sosial ekonomi, tidak hanya sosial budaya, sosial politik, tapi sosial budaya juga. Nah, ini yang menurut saya dalam waktu sejak dulu sampai sekarang itu masih terus diskusi. Baik, masih proses ya. Jujur, sebenarnya saya dulu kebetulan pendiri forum demokrasinya Gus Dur. Yang berubah TNI ya. Polisi. Justru Gus Dur yang berubah, bukan yang berubah, yang memisahkan polisi dari TNI. Betul. Nah, tapi waktu itu cita-cita Gus Dur yang dari kita semua itu bagus sebetulnya. Itu bagus dan meletakkan posisi bukan militer kebalikannya militer sipil itu menjadi dijunjung. Nah, jadi sesungguhnya polisi itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi dari rakyat, terus dipilihnya untuk kepentingan rakyat, kemudian juga dipilih untuk rakyat. Jadi dari, oleh, dan untuk rakyat itu polisi dari dan untuk rakyat itu yang perlu dikembalikan. Jadi Gus Dur tidak seperti sekarang. Gus Dur ya maksudnya supaya balance lah antara sipil militer yang waktu itu dikenal dengan militerisasi. Nah, tapi memang jujur ada. Jadi sekali lagi kalau kita kembali pada agak-agak teoritis, memang tidak semua nilai-nilai liberalisme itu salah. Tapi yang penting bukan salah atau benar, tapi cocok nggak dengan kultur yang ada, budaya yang ada di sana. Saja menurut saya. Nah, ke depan ini polisi harus siap menjelang pemilu 2024 ini, wah tugas polisi strategik banget ini. Tapi apakah masih diposisikan strategis atau tidak, atau malah di tingkat saya tidak tahu. Yang menurut saya harus kita telah ke depan, terutama teman-teman generasi muda yang milenial ini menganalisa tahun 2024 justru
peran polisi ini harus tepat. Ya betul. Memang tidak tepat tapi juga strategis. Ya. Nah, itu yang tadi oleh Mas Andi, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Itu harus dilaksanakan dengan konsekuen. Ya. Ya, itu. Ya. Iya, jadi saya ingin ngobrol dengan Pak Andi. Iya. Jadi Tapi saya boleh minum lagi. silakan. Itu sudah pas krim. Pak Andi, melihat kondisi seperti ini, rasanya polisi ini berat. Ya, ya. Bebannya berat lah ya. Karena berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat itu sangat beragam. Sangat beragam. Nah, mungkin ada persoalan psikologi yang harus juga dikenalkan lebih jauh ya. Psikologi massa, psikologi macam-macam. Lalu pengenalan segala sesuatu piranti peradaban. Seperti kemarin lah gas air mata. Ternyata Pak Polisi nggak terlalu paham. Ya. Gas air mata itu ternyata membuat orang panik katanya. Nah ini kan harus dari awal. Ya. Disemprot di stadion tertutup saja, ini bahaya. Nah kalau itu dipahami lebih awal, cerita udah lain gitu ya. Nah maksud saya ini perlu ada pemahaman lebih jauh atau peningkatan pemahaman. Jadi polisi ini harus orang-orang yang tangguh lah. Disaring dari masyarakat kita yang tangguh. Lalu dilihat dari segi mental, sikap, psikologi mereka gitu, person to personnya. Dan yang penting juga tiap periode itu dikenalkan sama sesuatu yang update gitu. Ini gimana menurut Mas Andi di sini? Ya, saya pikir harus mulai dari pendidikannya dulu. Di PTIK ini kan atau Akademi Akpol ya sekarang ya. Sekarang apa? Nah, Akpol ini kan kita lihat pola atau kurikulumnya harus ditambah mungkin dalam bagaimana membangun kesadaran sosial. Kan mereka calon-calon pemimpin polisi nih, Akpol nih. Dan terus mereka harus memahami satu undang-undangnya, memahami kesadaran sosialnya, memahami sosial budaya masyarakatnya. Dan untuk bisa begitu setelah mereka ke Akpol itu juga harus ada kursus gitu ya. Kursus bulanan, kursus 3 bulanan, kursus tahunan, supaya betul-betul update semua ya. Nah, juga pemahaman ini kan juga harus diberikan kepada, jangan sungkan-sungkan polisi pun memberikan suatu pencerahan pada masyarakat. Betul. Supaya masyarakat ini juga memahami bagaimana tugas polisi. Nah, misalnya kalau ada demo ya tertib aja gitu ya. Tapi poster gitu ya. Pak polisi ini juga senyum-senyum aja. Substansinya sampai. Nah, kesadaran sosial yang demikian ini juga perlu disampaikan oleh polisi. Nah, polisi ini juga tadi sistem rekrutmen ini mungkin harus ditambahkan ya kurikulumnya, kualifikasinya, integritasnya, dedikasinya kan itu harus ada. Apalagi karena polisi tadi berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan suatu pencerahan perbaikan dirinya melalui kursus-kursus tadi. Tentunya ada konsultan-konsultan yang bisa memberikan kursus jam-jaman, kursus 3 bulanan, kursus tahunan. Banyaklah konsultan yang bisa memberikan pencerahan dan pencerahan. Karena polisi itu kan bukan keamanan ketertiban kota, juga harus penuh dengan etika estetika. Estetikanya juga muncul ya, termasuk moralnya ya. Nah, ini nggak bisa hanya keluaran Akpol kemudian yang lulusan SMP, SMA, lulusan SMA disebar di jalan tanpa suatu pemahaman yang diberikan oleh calon-calon petinggi polisi tadi. Lulusan akademi itu betul-betul dia seorang yang tangguh, wise, pemahaman undang-undangnya juga, dan memahami sosial kultural budaya di sekitarnya. Dan punya leadership, Mas. Punya leadership tentu saja. Nah, saya pikir tadi setelah pendidikan rekrutmen tadi, kemudian juga dia jangan terlalu banyak berpindah. Baik biar pindah hafal lokasi maupun pindah bagian. Kan katanya ada berapa bagian, polisi ada bagian lalu lintas, ada suara, ini polisi. Nah, mungkin cukup 3 bagian. Tadi kalau saya dengar itu memang jadi lebih spesialisasinya 3 bagian. Jadi tapi dia juga jangan terlalu sering pindah kota. Karena memahami warga kota itu nggak cukup 3 tahun itu nggak cukup. Kira-kira untuk leader ya. Iya betul. Jadi maksud saya setelah
hal ini bisa dilakukan, tentu saja masyarakat pun akan ada timbal baliknya. Ya. Nah, ini yang paling penting memahami tadi, pemahaman itu tentunya harus berdasarkan sesuatu yang memang kesepakatan kita sebagai budaya kita, betul. bukan budaya internasional, Ya, budaya-budaya yang kita akui sebagai budaya bangsa, yaitu cinta urut pada pekerjaannya. Nah, cinta urut pada pekerjaan itu kan tentu harus dengan hati, dengan etika, estetika, moral. Nah, kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sesungguhnya polisi itu diadakan sebagai kapan kota, harus terpisah dengan militer yang khusus untuk pertahanan tanah air dan bangsa ya. Nah, ini harus dibedakan. Jadi jangan sampai ada overlap. Kalau ada overlap itu tidak akan kesadaran yang demikian ini yang seharusnya di masing-masing supaya tidak ada kecemburuan kan? Selama ada kecemburuan antara militer yang top down, polisi ini kan bottom up. Iya, betul. Beda. Militer top down. Polisi bottom up karena civil society penjaga undang-undang dalam masyarakat sosial, civil society. Bottom up. Yang dua-duanya top down ya. Top down, nggak boleh. Bahaya nih. Jadi mahasiswa demo bukannya dipentungin, Ya, dilihat dari bawahnya. Karena polisi sama-sama menjaga. Itu harus bottom up. Nah, ini menarik sekali, hal-hal yang baru. Jadi rupanya sistem dalam kepolisian harus dilihat ulang. Yang kedua mungkin juga perhatian dari masyarakat juga terhadap peran dan keberadaan polisi ini juga harus sama-sama dipahami, memahami lah. Menarik sekali kawan-kawan, untuk kali ini rasanya banyak yang bisa kita cermati lagi, pencerahan dari kawan-kawan kita ini. Mudah-mudahan gerakan moral, gerakan bineka nasionalis bisa tumbuh di mana-mana dan kita bicara untuk Indonesia maju, Indonesia jaya. Baik, terima kasih.